Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan Ibu Nastiti MPD serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Bagaimana nih teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem informasi pendidikan, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Eka Amalia, Fitri Nursipah, Aditya Gustomi, dan yang terakhir ada saya sendiri, Mita Anggriani. Baiklah, langsung saja kepada penyampaian materi. Kepada teman-teman, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, juga anggota yang lain untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya akan membahas pengertian dari sistem informasi pendidikan. Sebelum menjelaskan tentang sistem informasi pendidikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan suatu sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu sistem dengan sistem yang lainnya yang bertujuan untuk membentuk atau menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Nah, sistem informasi juga merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, dan juga media. Kemudian ada pengertian pendidikan. Nah, pendidikan itu sendiri yang berarti bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar berkembang secara maksimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pendidikan adalah suatu sistem yang berada dalam lembaga pendidikan atau sekolah yang merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi, fasilitas, media, dan pengendalian yang berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam proses mendidik dan juga membimbing. Contoh sistem informasi pendidikan. Setelah mencermati berbagai fenomena sistem informasi pendidikan, ternyata di dalamnya terdapat teknologi yang berperan penting dan juga aktif dalam meningkatkan proses pembelajaran. Nah, di sini terdapat contoh aplikasi penggunaan dari sistem informasi pendidikan. Yang pertama ada e-education, yang kedua ada e-learning, yang ketiga ada virtual gamelan. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu, bahkan sudah tidak asing mendengar ketiga aplikasi tersebut. Di sini saya akan membahas dari ketiga aplikasi tersebut. Yang pertama ada e-education. E-education di sini merupakan suatu pembelajaran online yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau bahan ajar kepada peserta didik yang tentunya terhalang oleh ruang, jarak, dan waktu. Nah, e-education ini berbasis elektronik atau internet. Lalu yang kedua ada e-learning. E-learning di sini hampir sama dengan e-education yang dimana yaitu teknologi untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik dalam bentuk maya. Dengan menggunakan e-learning, maka peserta didik bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Lalu yang ketiga ada virtual gamelan. Siapa sih di sini yang tidak tahu dengan gamelan? Gamelan merupakan suatu alat musik yang dimainkan di ruangan yang terbuka ataupun ruangan yang cukup luas. Nah, tetapi di sini dinamakan virtual gamelan. Kenapa? Karena virtual gamelan ini merupakan suatu program yang di dalamnya terdapat komponen-komponen gamelan yang jika dimainkan seperti kita memainkan gamelan aslinya. Nah, virtual gamelan ini dapat dibawa kemana saja karena virtual gamelan ini bisa disimpan di dalam memori. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, baik kawan-kawan semuanya. Selain aplikasi untuk menunjang proses pembelajaran juga ada fasilitas di internet yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, kawan-kawan pasti sudah mengetahuinya, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkron, itu berarti pada saat bersamaan. Ini berarti dalam pembelajaran daring, walaupun pendidik dan peserta didik itu berada di lokasi geografis yang berbeda, keduanya akan dijadwalkan bertemu pada saat yang bersamaan di tempat yang sama dalam jaringan internet. Perangkat sinkronus memungkinkan komunikasi dan kolaborasi secara real time dalam mode waktu, tempat yang berbeda.
Perangkat-perangkat sinkronus ini memungkinkan orang untuk terhubung pada satu titik waktu pada saat yang bersamaan. Nah, perangkat sinkronus ini memiliki salah satu keuntungan karena dapat melibatkan orang secara instan dan pada saat yang bersamaan. Kelemahannya itu yang utama menurut definisinya itu mereka memerlukan partisipasi waktu yang sama, zona waktu yang berbeda, dan jadwal yang bertentangan itu dapat menciptakan tantangan komunikasi. Selain itu, cenderung mahal dan mungkin memerlukan budget yang signifikan agar efisien dan dapat berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa perangkat sinkronus. Ini kawan-kawan sudah mengetahuinya pasti. Yang pertama, konferensi audio. Konferensi audio ini pembelajaran yang dikembangkan melalui diskusi dan dialog pada suatu tempat yang berbeda antara satu sama lainnya dan digunakan melalui internet. Yang kedua ada konferensi web. Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan melalui berbagi presentasi dari informasi melalui internet pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang ketiga ada teleconference. Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan melalui internet di mana pembelajar berkumpul pada suatu tempat dan instruktur itu berada pada tempat yang terpisah dan komunikasi dilangsungkan melalui internet dengan menggunakan kamera dan audio. Kemudian ada chatting. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui fasilitas chatroom di mana pembelajar terhubung melalui internet pada waktu yang bersama dan komunikasi dilakukan secara tertulis. Selanjutnya yaitu pembelajaran asinkronus. Pembelajaran asinkronus ini memungkinkan komunikasi dan kolaborasi selama periode waktu melalui mode waktu tempat yang berbeda. Perangkat asinkronus ini berguna untuk mempertahankan dialog dan kolaborasi selama jangka waktu tertentu dan menyediakan sumber daya dan informasi yang dapat diakses langsung oleh orang-orang. Kemudian terdapat beberapa perangkat asinkronus, diantaranya ada email. Nah, email pembelajaran yang dilakukan melalui surat menyurat antara pendidik dengan peserta didik. Kemudian ada juga message board. Pembelajaran dilakukan secara tulis-menulis melalui fasilitas papan pesan. Kemudian ada mailing. Pembelajaran dilakukan melalui surat menyurat antara pendidik dan peserta didik, di mana seluruhnya itu bergabung dalam kelompok mailing tersebut. Nah, ada juga www. Nah, ini pembelajaran yang dikembangkan melalui berbagai situs yang terdapat di internet. Ini hanya sekilas tentang pengertiannya, karena pasti kawan-kawan lebih mengetahui mengenai fungsi dari perangkat-perangkat asinkronus ini. Yang selanjutnya ada manfaat sistem informasi pendidikan. Manfaat sistem informasi pendidikan dalam proses belajar dan pembelajaran secara umum adalah memperlancar proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Tujuannya membantu peserta didik agar dapat belajar secara optimal. Ya, manfaat sistem informasi pendidikan yang lainnya itu bisa teman-teman lihat di PPT ini. Yang pertama ada keberadaan teknologi informasi dirasakan sangat perlu dan sangat membantu dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua ada meningkatkan daya saing dan meningkatkan pelayanan bagi peserta didik. Yang ketiga itu ada media yang digunakan membantu pendidik menghidupkan suasana belajar dan pembelajaran yang tidak monoton dan membosankan. Yang keempat itu meningkatkan kualitas belajar para peserta didik. Yang kelima, proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang keenam yaitu meningkatkan sikap positif peserta didik terhadap bahan ajar dan dalam proses belajar. Yang ketujuh yaitu ada peran pendidik dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Yang selanjutnya yaitu hasil implementasi sistem informasi pendidikan.
Nah, hasil implementasi sistem informasi pendidikan ini tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi menjadi salah satu alat untuk meningkatkan efisiensi dalam aktivitas operasional lembaga pendidikan. Bahkan untuk menjadi pilihan masyarakat saat ini gitu. Nah, lembaga pendidikan harus memiliki seperangkat teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan sistem informasi pendidikan sudah sangat diperlukan dalam pengelolaan, baik dalam pengelolaan administrasi akademik, atau akademik kepegawaian, administrasi pelaporan, dan masih banyak lagi bidang-bidang lain yang membutuhkan layanan sistem informasi pendidikan. Penerapan sistem informasi pendidikan ini membawa implikasi, baik itu implikasi yang positif maupun implikasi yang negatif. Nah, yang positif ini tidak monoton sehingga peserta didik tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, pengarsipan dokumen lebih efektif, praktis, dan efisien. Publikasi ke masyarakat juga lebih mudah dan bagus gitu. Menuntut kemandirian peserta didik juga, terus menghemat penggunaan kertas. Nah, adapun dampak negatif dari sistem informasi pendidikan ini yaitu mengganggu kesehatan mata. Itu tentu karena memiliki radiasi yang sangat besar. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dicerna dan dipahami dengan baik, serta bisa bermanfaat khususnya bagi kita yang menyampaikan, juga umumnya bagi rekan-rekan yang telah menyimak materi ini. Ditutup dengan kesimpulan, sistem informasi pendidikan sekolah adalah suatu sistem yang ada dalam sekolah yang terdiri dari manusia, fasilitas, teknologi, dan pengendalian yang berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk pendidikan itu. Contoh dari sistem informasi pendidikan diantaranya yaitu e-education, e-learning, dan juga virtual gamelan. Manfaat dari adanya sistem informasi pendidikan yaitu membantu pelaksanaan dalam manajerial pendidikan, menyederhanakan dan mempermudah administrasi sekolah serta pembelajaran, dan juga membantu pelayanan siswa dan juga pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan. Hasil implementasi sistem informasi pendidikan tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk meningkatkan juga mengefisienkan operasional lembaga sekolah, di mana teknologi ini menjadi pilihan masyarakat pada saat ini, sehingga lembaga sekolah harus bisa menyediakan alat teknologi yang memadai demi berlangsungnya sekolah secara operasional dengan baik. Baiklah, sekian dari kami. Saya Mita Anggriani selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.